Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia. Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029. Staf Khusus Presiden. Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 146P tahun 2024 tentang pengangkatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Dr. H. Tubagus Aceh Hasan Syadzili MSI sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 140P tahun 2024 tentang pengangkatan Penasehat Khusus Presiden. Keputusan Presiden nomor 76M tahun 2024 tentang pengangkatan Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75M tahun 2024 tentang pengangkatan Staf Khusus Presiden. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1,
mengangkat penasihat khusus Presiden masing-masing 1. Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Wiranto SH SIP MM sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai penasihat khusus Presiden bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Dudung Abdurrahman SEMM sebagai penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 4. Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang ekonomi dan pembangunan nasional. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro MSc MA PSD sebagai penasihat khusus Presiden bidang energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai penasihat khusus Presiden bidang haji. 7. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus Presiden bidang kesehatan. Mengangkat utusan khusus Presiden masing-masing 1. H. Muhammad Mardiono BA sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. 2. H. Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. 3. KH Miftah Maulana Habibur Rahman SPD sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. 4. Dr. H.C. Raffi Fadid Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. 5. H. Ahmad Rida Sabana PSD sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil dan menengah, ekonomi kreatif dan digital. 6. Profesor Mari LK Pangestu PSD sebagai utusan khusus Presiden bidang perdagangan internasional dan kerjasama multilateral. 7. Sita Anjani SOS MSc sebagai utusan khusus Presiden bidang pariwisata. Yofi Widianto sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif, kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Republik Indonesia nomor 138P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan Kepres dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 142P tahun 2024 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia
menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Kesatu, mengangkat Aris Marsudianto sebagai Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, H. Mulyawan Darmansyahadat, SEMPA PSD. Mengangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Dr. Kaharudin Jenot Daeng Mayambeang, Master Engineering. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 144P tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 145P tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan kesatu, mengangkat masing-masing satu Kiai Haji Moh Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. 2. Dr. Daniel Ashar Simanjuntak, SEME, sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Mengangkat masing-masing satu Budiman Sujatmiko, MA MPhil, sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 2. Nani Sudayati Deang sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. 3. Insinyur Iwan Sumule sebagai Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 59M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 74M tahun 2024 tentang pengangkatan kepala dan wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu Dr. Haikal Hasan STMT sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2. Dr. Insinyur Aryansah Nur MSI sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Kedua, mengangkat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Ludwig Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
kedua, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Rohaniwan Islam, Protestan, dan Katolik dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah janji Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Republik Indonesia, Utusan Khusus Presiden periode tahun 2024-2029, Staf Khusus Presiden, dan Kepala Badan oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Penasehat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Staf Khusus Presiden, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggaraan Haji, Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Dr. Tubagus H. Aceh Hasan Syadzili dimohon menuju meja penandatanganan. Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon berkenan menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara 1. Dr. Tubagus H. Aceh Hasan Syadzili sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
2. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan. 3. Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan. 4. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 5. Profesor Insinyur Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi. 6. Profesor Dr. Muhajir Effendi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji. 7. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. 8. Profesor Mari LK Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerjasama Multilateral. 9. Bapak Yofi Widianto sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. 10. Dr. Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
Pada yang terhormat Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada Ketua Mahkamah Agung dan para pendamping pejabat yang telah dilantik untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia diikuti oleh undangan lainnya.
Saudara, hari ini Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah nama sebagai Kepala Badan, Staf Khusus, Ketua Mahkamah Agung hingga Penasehat Khusus Presiden. Presiden melantik Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sejumlah nama yang pernah mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju juga dilantik untuk mengisi posisi baru. Ada nama Muhadjir Effendi yang dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden urusan haji dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasehat Khusus Presiden urusan kesehatan nasional, serta ada juga selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, yang saat ini berada di Istana Kepresidenan. Fedriska, apa saja yang menarik dalam pelantikan Kepala Badan dan juga penasehat serta staf khusus Presiden tadi, Fedriska? Ya, selamat siang Mercy dan juga saudara. Yang menarik ini adalah nama mantan Menteri Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang tadi juga kembali dilantik menjadi sebagai penasehat Presiden di bidang investasi. Di mana kemarin ini mantan Menteri Luhut ini juga sudah dilantik begitu untuk menjadi Dewan Pakar Ekonomi. Jadi dilantiknya kembali Luhut Binsar Panjaitan ini cukup menarik perhatian dari masyarakat begitu ya, di mana sebelumnya Luhut juga menjabat sebagai Menteri Menko Marves, Maritim dan Investasi, dan kemudian kembali diberikan jabatan pada Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran ini. Dan juga selain itu, Mercy dan juga saudara, tadi juga sudah sempat disinggung bahwa ada nama-nama yang memang menarik perhatian, yang memang cukup familiar, pernah kita dengar begitu ya, yang juga sempat menduduki jabatan publik pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo kemarin begitu. Dimana kalau misalkan kita lihat ini ada nama dari Jenderal Dudung begitu ya, yang mana ini merupakan Panglima TNI, ya mantan Panglima TNI yang juga kemudian diberi mandat begitu oleh Presiden Prabowo untuk menjadi penasehat Presiden dalam bidang pertahanan. Artinya ini memang sesuai dengan kebidangan yang dikuasai oleh Jenderal Dudung. Dan kemudian ini ada nama mantan dari Menteri Riset Inovasi Teknologi Nasional Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, ini juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai penasihat khusus Presiden dalam bidang ekonomi. Tadi lagi-lagi ini tepat ataupun sejalan dengan kiprah yang sudah dilakukan oleh Prof Bambang selama ini dalam bidang ekonomi. Kemudian ini juga ada nama Dr. Terawan yang juga pada masa itu dalam masa Kabinet Indonesia Maju ini sempat menjabat sebagai Menteri Kesehatan, dan kemudian dalam tugas kali ini ia diberi tugas sebagai penasihat khusus Presiden dalam bidang kesehatan nasional. Kemudian tadi yang sempat saya singgung yakni adalah Luhut Binsar Panjaitan. Nah, terkait dengan nama dua pesohor lainnya yakni Yovie Widianto dan juga Raffi Ahmad begitu ya, yang juga diberi mandat oleh Presiden Prabowo sebagai staf khusus dalam bidang ekonomi kreatif dan juga dalam bidang semacam dunia kreatif begitu ya. Ini tadi juga kami sempat berbincang begitu dengan Raffi dan juga Yovie begitu, yang mana pemerintah ke depan ingin begitu untuk memberikan semacam dukungan begitu terhadap industri kreatif agar dapat mendatangkan semacam keuntungan bagi negara, bagaimana kemudian dengan mendukung film-film dan juga industri kreatif dalam negeri. Tadi ini juga sempat disinggung oleh Yovie Widianto. Dan kemudian tadi yang sudah juga sempat disinggung ini adalah di mana Presiden Prabowo juga melantik 5 dari badan baru, di mana yang baru saja dibentuk pada masa Presiden Prabowo ini, di mana ini merupakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan juga kemudian Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, kemudian adalah Badan Pengendalian Pembangunan Investasi Khusus, kemudian terakhir adalah ini terkait dengan Badan Penyelenggaraan Haji. Jadi memang pada masa pemerintahan Prabowo ini tampaknya pemerintah ingin lebih spesifik begitu terkait dengan bidang-bidang yang akan diberi perhatian. Mercy. Setelah pelantikan tadi, lantas apalagi kegiatan Presiden Prabowo selanjutnya, Fedriska? Ya, Mercy, tadi kami juga sempat berbincang begitu ya dengan kader Gerindra yakni Dasko, yang mengatakan bahwa ia mengatakan
Presiden Prabowo saat ini masih banyak agenda-agenda lain begitu. Selain tadi dalam 2 hari ini Presiden Prabowo mengebut begitu terkait dengan melantik nomenklatur dari pemerintahannya. Kemudian pada hari ini Presiden Prabowo juga masih akan melaksanakan serah terima jabatan di Kementerian Pertahanan, di mana kalau misalnya kita tahu bahwa sebelumnya Presiden Prabowo ini juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan ketika semua kementerian sudah melakukan sertijab, namun karena kesibukan dari Presiden Prabowo ini ketika melaksanakan pelantikan-pelantikan nomenklatur pemerintahannya ini, memang dalam Kementerian Pertahanan belum melaksanakan sertijab. Jadi informasi yang kami dapat adalah nanti pada pukul 1 Presiden Prabowo akan melaksanakan serah terima jabatan dari Presiden Prabowo ke Menteri Pertahanan yang baru. Ini ada untuk hari ini. Namun untuk dalam waktu dekat kami dapatkan informasi juga bahwa besok pada tanggal 23 ini Presiden Prabowo untuk pertama kalinya akan melaksanakan rapat paripurna bersama dengan seluruh menteri-menterinya untuk membahas roadmap dari program-program yang akan dibahas lebih lanjut terkait dengan makan siang gratis dan juga terkait dengan pengentasan kemiskinan dan juga kemudian isu-isu ataupun faktor sektor-sektor yang akan menjadi perhatian dari pemerintahan Prabowo dan juga Gibran ke depan. Merci. Terima kasih Fedriska Ananda, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia tiba di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Tegak senjata. Presiden Republik Indonesia berkenan istirahat sejenak di tenda kehormatan.
Hadirin dan tamu undangan, disilakan duduk kembali. Istirahat di tempat. Hei! Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia menempati mimbar kehormatan. Penghormatan kebesaran Kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat senjata. Hei! Tegak senjata. Hei! penyerahan memorandum. Persiapan penyerahan cindera mata.
Dimohon kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan menyerahkan cenderamata. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang mulia, hadirin yang terhormat, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Perkenankan doa kami pandu moderat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang, dengan terlaksananya acara penyambutan dan penyerahan memorandum Menteri Pertahanan Republik Indonesia ini, semoga Bapak kami, Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dan Bapak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan lahir dan batin dalam mengemban amanah demi kemaslahatan bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah keuletan, kesabaran, dan keikhlasan kepada kedua pemimpin kami ini dalam melaksanakan tugas demi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin bermartabat, adil, makmur, dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami, serta terimalah amal bakti kami ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan kebesaran kepada Presiden Republik Indonesia. Hormat senjata!
Tegak senjata. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan menuju tenda kehormatan. Hadirin dan tamu undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan. Hormat senjata. Tegak senjata. Hadirin dan tamu undangan disilakan duduk kembali. Upacara penyerahan memorandum selesai. Presiden Republik Indonesia didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan menuju ruang Bhinneka Tunggal Ika.
Dimohon kepada Menteri Pertahanan Republik Indonesia berkenan menyerahkan cenderamata. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang mulia, hadirin yang terhormat, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Perkenankan doa kami pandu moderat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang, dengan terlaksananya acara penyambutan dan penyerahan memorandum
baju apa, Jul?